Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hibah dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan masih tetap bersemangat belajarnya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang jajar ginjang. Yuk kita pelajari dulu tentang apa itu jajar ginjang. Jajar ginjang merupakan segi empat yang terbentuk oleh gabungan segitiga dan bayangannya jika segitiga itu diputar setengah putaran dengan pusat di titik tengah salah satu sisinya. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa jajar ginjang itu merupakan gabungan dari segitiga. Nah, coba perhatikan jajar ginjang ABCD. Nah, sekarang kita akan mempelajari sifat-sifat jajar ginjang. Sifat yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Panjang AB sama dengan DC dan panjang AD sama dengan panjang BC. Kenapa demikian? Karena AB itu sejajar dengan DC dan AD sejajar dengan BC. Sifat yang kedua, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Sudut DAB sama dengan sudut BCD dan sudut ABC sama dengan sudut CDA. Sifat yang ketiga, jumlah besar sudut yang berdekatan 180 derajat. Sudut DAB ditambah sudut ABC sama dengan sudut ABC ditambah sudut BCD sama dengan sudut BCD ditambah sudut CDA sama dengan sudut CDA ditambah sudut DAB sama dengan 180 derajat. Sifat yang keempat, diagonal-diagonal saling membagi dua sama panjang. Pada jajar ginjang ABCD, di sana ada perpotongan dari dua diagonalnya, yaitu berpotongan di titik P. Sedangkan diagonalnya adalah AC, kemudian dan DB, sehingga DP itu sama dengan PB dan AP sama dengan PC. Nah, itu tadi beberapa sifat dari jajar ginjang. Sekarang bagaimana cara menentukan keliling dan luas jajar ginjang? Pertama, untuk menentukan keliling jajar ginjang, kita tinggal menjumlahkan jumlah dari keempat sisinya. Jadi panjang keempat sisinya kita jumlahkan. Pada jajar ginjang ABCD, kelilingnya sama dengan AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA.
Yang kedua, luas jajar ginjang. Luas jajar ginjang bisa dicari dengan rumus luas sama dengan alas kali tinggi. Pada jajar ginjang ABCD, AB itu adalah alas dan DE itu adalah tinggi. Nah, demikian tadi cara menentukan keliling dan luas jajar ginjang. Nah, sekarang waktunya kita berlatih soal. Perhatikan baik-baik soal berikut. Soal nomor 1. Perhatikan gambar jajar ginjang ABCD. Besar sudut ABC adalah, dari gambar di samping diketahui bahwa jajar ginjang ABCD dengan besar sudut DAB sama dengan 4T dikurangi 4 derajat dan sudut CDA sama dengan 6T ditambah 4 derajat. Nah, berdasarkan sifat jajar ginjang bahwa sudut yang berdekatan itu kalau dijumlahkan besarnya adalah 180 derajat. Maka di sini besarnya sudut CDA ditambah sudut DAB sama dengan 180 derajat. Sudut CDA ditambah sudut DAB sama dengan 180 derajat. Karena di sini sudut CDA dan DAB-nya belum diketahui, maka langkah pertama adalah kita tentukan dulu nilai dari T. Kita masukkan CDA, ini adalah 6T ditambah 4, ditambah sudut DAB adalah 4T dikurangi 4 sama dengan 180 derajat. Nah, kalau sudah, yang punya variabel T kita jadikan 1, sedangkan yang konstanta saja kita jadikan 1 di sebelah kanan sama dengan. Jadi di kiri sama dengan, ini tinggal 6T ditambah 4T. Di sebelah kanan sama dengan, di sini 180 derajat. Plus 4-nya kita pindah ke sini jadi min 4. Plus 4-nya ini kita pindah, min 4-nya ini kita pindah ke kanan jadi plus 4. 6T ditambah 4T sama dengan 10T sama dengan 180 dikurangi 4 ditambah 4, berarti ini hasilnya tetap 180. Maka nilai T sama dengan 180 dibagi 10. Maka T-nya sama dengan 18. Nah, nilai T adalah 18. Nah, kalau sudah kita masukkan. Tadi yang dicari adalah sudut ABC. Nah, maka ini kita masukkan dulu. Maka sudut CDA tadi sama dengan 6T plus 4. Nah, berarti di sini 6 kali 18 ditambah 4. 6 kali 18 ini berarti sama dengan 180.
8 ditambah 4, maka hasilnya adalah 112 derajat. Nah, yang ditanyakan adalah besarnya sudut ABC. Nah, sudut ABC. Perhatikan. Nah, menurut sifat jajar ginjang, pada jajar ginjang, sudut yang berhadapan sama besar. Di sini sudut ABC berhadapan dengan sudut CDA, sehingga besarnya sudut ABC sama dengan besarnya sudut CDA, yaitu sama dengan 112 derajat. Soal nomor 2. Perhatikan gambar jajar ginjang PQRS. Keliling jajar ginjang PQRS adalah, untuk mencari keliling dari jajar ginjang PQRS, berarti caranya mudah, kita tinggal menjumlahkan panjang dari keempat sisinya. Nah, di sana sudah diketahui panjangnya PQ sama dengan panjangnya SR. Jadi panjangnya SR itu sama dengan panjangnya PQ, panjangnya 6 cm. Sedangkan panjangnya PS sama dengan panjangnya QR sama dengan 10 cm. Nah, untuk mencari kelilingnya, kita tinggal menjumlahkan panjang dari PQ ditambah QR ditambah RS ditambah dengan SP. PQ-nya 6, QR-nya 10, RS-nya 6, dan SP-nya 10. Nah, kita tinggal menjumlahkan 6 ditambah 10 ditambah 6 ditambah 10, hasilnya sama dengan 32 cm. Soal nomor 3. Diketahui sebuah jajar ginjang dengan tinggi 2/3 dari panjang alasnya. Jika luas jajar ginjang 54 cm persegi, panjang alas jajar ginjang adalah, dari soal ini yang diketahui adalah luas jajar ginjang, kemudian tinggi jajar ginjang belum diketahui pastinya berapa, hanya dinyatakan bahwa tingginya 2/3 kali alasnya. Nah, jadi dari sini dapat kita tuliskan tinggi atau T sama dengan 2/3 A. Kemudian tadi luasnya sama dengan 54 cm persegi. Nah, luas jajar ginjang sama dengan alas kali tinggi. Luasnya sudah diketahui, yaitu 54 cm. Nah, alasnya belum diketahui, jadi tetap kita biarkan A dikalikan tingginya sama dengan 2/3 A. Jadi T-nya ini kita ganti dengan 2/3 A. Kalau sudah, jadi di sini 54 sama dengan A kali 2
berarti 2A kali A, maka hasilnya adalah 2A kuadrat dibagi 3. Kalau sudah, 3-nya kita pindah ke sebelah kiri, maka hasilnya 54 kali 3 sama dengan, nah, 2-nya juga kita pindah ke sebelah kiri. Nah, di sini 2A kuadrat kita pindah ke sebelah kiri jadi per 2. Nah, sedangkan ruas kanan ini berarti tinggal A kuadrat. Jadi 3-nya kita pindah ke kiri jadi pembilang, 2-nya di sini pembilang, kita pindah ke kiri jadi penyebut. Nah, kalau sudah, kita bisa menyelesaikannya. Nah, 54 dibagi 2 hasilnya adalah 27. Nah, jadi di sini 27 kali 3 sama dengan A kuadrat. 27 kali 3 ini adalah 81 sama dengan A kuadrat. Nah, kalau kita mau mencari nilai dari A, nah berarti A-nya sama dengan, nah di sini A kuadrat. Kalau kita mau mencari nilai dari A saja, nah maka ini kita tarik akar. Berarti A sama dengan akar dari 81. Nah, akar dari 81 itu adalah 9. Sehingga alasnya sama dengan 9 cm. Soal nomor 4. Perhatikan gambar jajar genjang ABCD dengan panjang CD sama dengan 7 cm, AD sama dengan 25 cm, dan AE sama dengan 22 cm. Luas ABCD adalah, nah, dari soal dan juga dengan memperhatikan gambar, maka kita tahu bahwa CD panjangnya sama dengan AB, yaitu 7 cm. Kemudian AD sama dengan BC sama dengan 25 cm. AE panjangnya adalah 22 cm. Nah, jadi ini yang diketahui. Nah, kemudian nanti kita akan mencari luas dari jajar genjang ABCD. Nah, langkah pertama, kita harus mencari dulu tinggi dari jajar genjang. Nah, tinggi jajar genjang di situ sama dengan panjang dari CE. Jadi kita harus mencari dulu panjang dari CE. Panjang dari CE, jadi CE ini sama dengan tingginya jajar genjang. Nah, sama dengan, cara mencarinya kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Nah, untuk mencari CE itu adalah sisi tegak, maka cara mencarinya adalah akar
BC kuadrat dikurangi BE kuadrat. Nah, kalau sudah, kita tinggal mengganti dengan angka. BC-nya tadi sama dengan AD, yaitu 25 kuadrat dikurangi BE. Nah, panjangnya BE ini bisa kita cari dengan cara AE dikurangi AB. Berarti sama dengan akar dari 25 kuadrat ini adalah 625 dikurangi AE-nya tadi 22, AB-nya 7. Maka sama dengan 625 dikurangi 15 kuadrat. 625 dikurangi 15 kuadrat itu berarti 15 kali 15, maka sama dengan 225. Kalau sudah, saya pindah ke sebelah sini, maka CE atau tingginya berarti sama dengan akar dari 400. Nah, akarnya 400 itu sama dengan 20. Jadi tinggi jajar ginjang sama dengan 20 cm. Kalau kita sudah mendapatkan nilai dari tingginya, kita bisa menentukan luasnya. Luasnya sama dengan alas kali tinggi. Alasnya tadi sama dengan AB, berarti 7 cm dikalikan tingginya 20 cm. 7 kali 20 sama dengan 140 cm persegi. Nah, jadi luas jajar ginjang ABCD adalah 140 cm persegi. Soal nomor 5. Perhatikan gambar sketsa taman berikut. Sebidang tanah berbentuk jajar ginjang. Di bagian tengah tanah akan dibuat taman bunga dengan ukuran panjang 30 meter dan tinggi 12 meter. Di sekeliling taman akan dibuat jalan. Jika lebar jalan 1,5 meter, luas jalan adalah. Jadi dari soal tadi dapat digambarkan seperti ini. Di sini ada tanah yang bentuknya jajar ginjang. Jadi jajar ginjang yang besar atau yang luar. Di tengahnya akan dibangun taman. Tamannya adalah jajar ginjang yang tengah, yang kecil ini. Nah, di sekelilingnya ini akan dibuat jalan yang lebarnya 1,5 meter. Nah, pertanyaannya adalah berapakah luas jalan yang ada di tepi taman ini? Nah, kita dapat mengerjakannya ya dengan cara yang pertama, kita cari dulu luas jajar ginjang bagian luar. Jadi kita cari dulu luas jajar ginjang yang besar atau yang luar ini. Nah, di sini saya misalkan dengan L1. L1 sama dengan alas kali tinggi. Nah, alasnya yang mana? Alasnya adalah, nah ini 1,5 ditambah, nah jadi ini ada 1,5 ditambah 30 ditambah, nah ditambah lagi nih, ditambah lagi ini berarti ditambah lagi 1,5.
Kemudian dikalikan tinggi. Tingginya berapa? Sama dengan alasnya. Tingginya berarti 1,5 ditambah 12 ditambah 1,5. Tingginya 1,5 ditambah 12 ditambah 1,5. Kalau sudah, ini tinggal kita hitung. 1,5 ditambah 30, 31,5 tambah lagi 1,5 berarti sama dengan 33. Kali 1,5 ditambah 12, 13,5 ditambah 1,5 berarti berapa? Ya sama dengan 15. Kalau sudah, tinggal kita kalikan. Ayo kita hitung bersama-sama. 33 kali 15. Yuk coba hasilnya berapa? Jadi 33 kali 15 itu sama dengan 495 cm persegi. Jadi jajar genjang atau luas tanahnya adalah 495 cm persegi. Yang kedua kita akan mencari luas taman. Luas taman berarti sama dengan luas jajar genjang yang kecil yang ada di tengah ini. Berarti luas tamannya, alasnya 30 dikalikan tingginya 12. 30 kali 12 adalah 360. Luas tanahnya 495. Sedangkan luas tamannya 360. Kita bisa mencari luas jalan. Maka luas jalannya berarti sama dengan luas tanahnya dikurangi dengan luas taman. Atau luas 1 dikurangi dengan luas yang kedua. Berarti sama dengan 495 dikurangi 360. Berarti 495 dikurangi 360. Ya, berapa 495 dikurangi 360? Ya, berarti ini sama dengan 135 cm persegi. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah selesai latihan soal ya. Tadi kita membahas ada 5 latihan soal tentang jajar genjang. Pastinya anak-anak hebat sudah paham tentang bagaimana cara menentukan sudut, kemudian keliling dan juga luas dari jajar genjang. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa tetap semangat meskipun di rumah aja. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.